Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu anak di pagi hari ini. Nah, langsung saja kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kakak berikan kesempatan kepada semuanya untuk mengambil sikap dan posisi yang baik, yang manis di hadapan Tuhan. Duduk yang tenang, jangan ada lagi yang sambil pegang mainan atau sambil makan, tapi semuanya duduk yang baik. Kita akan fokus untuk beribadah, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau lakukan burung pipit tidak menanam. Oke, kita akan nyanyi sambil pakai gerakannya. Semua siap? Silahkan berdiri di tempat. Oke, musik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Rambutku tidak meminta, tapi Tuhan tandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bungaku tidak meminta, tapi Tuhan tandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Oke, silakan dulu kembali. Sekarang waktunya kita untuk berdoa, menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala anugerah dan berkat belas kasihan Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami masih boleh ada dan menikmati segala kemurahan-Mu, kesehatan tubuh kami, bahkan segala sesuatunya yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu anak di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, meskipun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih berjalannya ibadah kami pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Entah itu berkata-kata, entah itu dalam berpikir, entah itu dalam tindakan. Kita selalu harus menunjukkan sikap yang baik. Karena kalau kita berbuat jahat, sekalipun kita berpikir kita sudah melakukannya dengan diam-diam dan tersembunyi, tapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan melihat. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Semuanya berdiri dan ikuti gerakan kakak ya, oke? Mata Tuhan melihat apa
berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu bisa melihat semuanya. Oke, jadi adik-adik jangan berbuat jahat ya. Usahakan kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Nah, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Nah, yang mau kembali duduk boleh silakan duduk kembali. Kita sambil bernyanyi lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nggak kerasa banget ya kalau sekarang tuh sudah waktunya lagi buat kita berkumpul untuk mengadakan ibadah anak lagi. Nah, sebelum kita mulai masuk ke firman Tuhan nih, kita mau sama-sama doa dulu yuk. Kak Krisya akan hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan pada tiap-tiap kami selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan bagi tiap-tiap kami, memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk bisa berkumpul lagi Tuhan, untuk mengadakan ibadah anak Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang membimbing tiap-tiap kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga apapun yang kami baca, apapun yang kami renungkan pada hari ini Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau sebelumnya kita udah sama-sama belajar tentang para rasul yang menceritakan tentang firman Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari orang yang termasuk dari bagian jemaat mula-mula. Nah, siapa sih Kak akan kita bahas pada hari ini? Kak Kris mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama buka Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Kak Kris akan bacakan buat kita semua ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan sesudah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, kayak udah kita baca barusan ya adik-adik, kita akan sama-sama belajar tentang Ananias dan Safira. Kak, siapa sih Ananias dan Safira itu? Ananias dan Safira itu adalah orang yang termasuk di bagian dari jemaat mula-mula. Jemaat yang waktu itu pertama kali ada, persekutuan yang pertama kali ada setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga adik-adik, yang masih ada rasul-rasulnya itu loh. Nah, diceritakan di Alkitab, salah satu kebiasaan dari jemaat mula-mula adalah untuk berbagi apa yang mereka miliki di antara saudara-saudaranya di persekutuan itu. Jadi misal ada orang yang punya lebih, bisa ngasih ke mereka yang nggak punya. Jadi semua orang dari persekutuan itu yang termasuk bagian dari jemaat mula-mula itu tidak kekurangan suatu apapun. Nah, seperti kebiasaan itu, kali ini Ananias dan Safira mau berbagi nih buat saudara-saudaranya di dalam persekutuan itu. Nah, kayak kita tadi udah baca nih, Ananias itu menjual tanahnya dan menyimpan setengah dari hasil penjualan tanahnya untuk setengahnya lagi diberikan nih ke jemaat mula-mula. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, "Kak, bukannya nggak apa-apa ya kalau persembahan itu cuma setengah dari tanah yang dia kasih nih, sisanya disimpan sendiri, kan mereka juga mungkin butuh." Nah, adik-adik, kesalahan mereka itu bukan pada jumlah yang mereka kasih ke jemaat mula-mula, tapi pada kebohongan yang mereka lakukan. Ingat tadi Ananias bilang bahwa apa yang mereka kasih ke jemaat mula-mula adalah hasil dari semua penjualan tanahnya mereka. Jadi semuanya nih dikasih ke jemaat mula-mula. Padahal kita sama-sama tahu, kita sama-sama baca tadi, yang dia kasih ke jemaat mula-mula hanyalah setengah dari hasil penjualan tanah. Nah, kayak yang tadi Petrus sudah bilang nih, Petrus bilang bahwa kamu itu saat ini tidak berdosa kepada kami manusia. Kamu tidak berbohong kepada kami yang manusia ini. Kamu tuh berbohongnya sama Tuhan. Karena persembahan itu sebenarnya adalah komitmennya dia sama Tuhan nih. Tapi Ananias tega untuk berbohong. Dia berani untuk berbohong di hadapan Roh Kudus. Nah, saat Petrus bilang seperti itu, Ananias putus nyawanya alias meninggal saat itu juga. Nah, gak berapa lama orang datang mengafani Ananias untuk menguburkannya adik-adik. Nah, setelah Ananias dikuburkan adik-adik, gak lama kemudian Safira datang nih untuk mengenalkan dirinya kepada jemaat dan bilang kayak, "Aku tuh istrinya Ananias." Nah, kenapa kok dia kayak gitu? Karena dia juga berhak nih atas bagian yang sudah dia berikan ke jemaat mula-mula. Jadi dia juga karena termasuk bagian dari jemaat mula-mula, persembahannya dia tuh nanti juga dia dapat bagian dari itu gitu loh adik-adik. Nah, saat ditanya sama Petrus, apakah itu yang dipersembahkan sama Ananias adalah semua dari penjualan tanahmu? Safira bilang apa? Safira bilang, iya, itu semuanya. Nah, disitulah Petrus menegurnya lagi. Katanya, kamu itu berbohong. Kenapa kamu berani berbohong di hadapan Tuhan? Saat itu, Safira lagi-lagi seperti suaminya Ananias meninggal di tempat karena kebohongan yang dia lakukan dengan suaminya di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dari firman yang sudah kita baca barusan, yang sudah kita renungkan barusan, Kak Kris mau ngajak adik-adik untuk belajar 3 hal nih.
Yang pertama adalah di dalam persekutuan adik-adik, kita tuh seharusnya berani untuk menegur satu sama lain di dalam kasih. Kayak misalnya tadi nih saat kita membaca cerita tentang Ananias dan Safira. Kalau aja Safira berani untuk menegur suaminya kayak yang, Ananias, kamu nggak boleh loh berbohong di hadapan Tuhan dan teman-teman gitu. Mungkin Ananias dan Safira tidak akan harus untuk meninggal saat itu juga karena dihukum Tuhan atas dosa yang dia lakukan gitu. Jadi, Kak Kris mau ngajak adik-adik, saat adik-adik melihat teman adik-adik melakukan suatu kesalahan, melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik di hadapan Tuhan, adik-adik harus berani nih menegur temannya adik-adik dengan bilang, kamu gak boleh loh kayak gitu, Tuhan tuh gak suka sama orang yang gak jujur, atau Tuhan tuh gak suka sama orang yang melakukan tindakan ini, tindakan itu, sehingga adik-adik dan teman-temannya adik-adik dapat berkenan di hadapan Tuhan. Pelajaran kedua yang kita dapat ambil dari Ananias dan Safira adalah jangan sekali-sekali berbohong di hadapan Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu lebih mengenal kita daripada kita sendiri loh adik-adik. Jadi saat kita berbohong sama Tuhan itu benar-benar menyakitkan hati Tuhan, karena kita seolah-olah juga nggak percaya bahwa Tuhan tuh mengerti kita sampai dalam-dalamnya gitu. Jadi Kak Kris mau ajak adik-adik, saat adik-adik melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak baik di hadapan Tuhan, adik-adik berani nih untuk datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, mengakui kesalahan, dan jangan pernah sekalipun berbohong dengan bilang, aku nggak melakukan kesalahan itu Tuhan. Tapi saat melakukan kesalahan, adik-adik harus berani untuk mengakui, Tuhan, maaf, aku salah karena melakukan ini, aku salah karena melakukan itu, mohon ampuni aku dan bimbing aku untuk menjadi lebih baik. Jadi Tuhan akan datang ke hatinya adik-adik untuk membuat adik berani melakukan yang lebih baik lagi selanjutnya. Nah, yang terakhir adik-adik, yang paling penting menurut Kak Kris dari pelajaran yang kita pelajari barusan adalah, dari firman kita pelajari barusan adalah, adik-adik harus mau untuk belajar mendengar suara dari Roh Kudus adik-adik. Nah, kenapa sih Kak kok penting nih untuk mendengar suara Roh Kudus? Karena saat kita mau melakukan tindakan yang tidak baik, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita nih di hatinya kita. Misal kita mau berbohong sama papa, Roh Kudus akan bilang, gak boleh loh kayak gitu sama papa, itu tindakannya gak baik kalau menurut Tuhan gitu. Nah, saat adik-adik belajar mendengarkan suara Roh Kudus, maka adik-adik akan tidak melakukan tindakan itu. Jadi adik-adik bisa dihindarkan dari melakukan tindakan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, segitu aja firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Untuk ayat hafalan kita pada minggu ini, kita mau sama-sama baca dari Amsal 2 ayat 7 yang berbunyi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Kak Kris akan hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati persekutuan kami pada hari ini, memberkati ibadah anak kami pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan kami dapat mengerti Tuhan bahwa di hadirat-Mu Tuhan, segala sesuatu tuh Engkau tahu Tuhan, sehingga kami berani Tuhan untuk berbuat jujur, lebih jujur lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berani Tuhan untuk mengaku saat kami melakukan kesalahan Tuhan. Sebentar kami mau menjalankan aktivitas kami selanjutnya, biar Engkau yang dari tengah-tengah kami, Engkau membimbing kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus berkati.